Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bahasa Indonesia TV. Kali ini Bapak akan memberikan materi terkait Bahasa Indonesia tentunya kelas 11 semester 1. Kira-kira mengawali materi baru ini apa ya? Oke, Bapak akan jelaskan saat lagi. Ya, ini adalah daftar isi yang tentunya kita akan pelajari bersama, dan tentunya untuk mengawali pertemuan kita akan mempelajari bab pertama, yaitu adalah teks prosedur. Ya, kalau kalian melihat dari gambar ini adalah berupa apa kira-kira? Ya, di sini sudah ada. Nanti kita akan mempelajari yang pertama adalah definisi dan ciri-ciri teks prosedur, kemudian jenis-jenis teks prosedur, kemudian cara menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, adakah yang sudah mengenali sosok ini? Ya, kira-kira siapa? Ya, betul. Sosok ini adalah Chef Zuna. Nah, apa kira-kira hubungannya tentang teks prosedur? Mari kita perhatikan. Apakah gambar ini adalah termasuk teks prosedur? Mengapa? Coba kalian lihat. Di sini terdapat apa? Langkah-langkah dalam membuat nasi goreng Jawa. Nah, silakan kalian tebak mengapa materi Bapak di awal mengenai teks prosedur diawali dari sebuah gambar ini. Simpan jawaban tersebut, nanti kita akan jelaskan dan kita akan bahas bersama-sama. Ya, selanjutnya terdapat gambar teks prosedur yang berupa langkah-langkah di sini dengan judul skema pembayaran terkena tilang. Ayo, siapa yang pernah terkena tilang? Nah, ketika kita terkena tilang, tentunya ada prosedur yang harus kita jalani atau yang harus kita lakukan. Ya, di sini misalkan terkena tilang, begitu ya. Di sini ada selip biru, selip merah, dan juga alurnya atau langkah-langkahnya. Apakah gambar ini adalah termasuk teks prosedur? Silakan kalian jawab, dan nanti kita akan tentukan atau kita akan cocokkan dengan materi yang akan Bapak jelaskan. Jadi yang pertama tadi ada ini ya, gambar ini yang berupa adalah resep makanan atau masakan gitu ya. Kemudian ada langkah-langkahnya, dan juga ini ada semacam info grafis ya, alur mengenai pembayaran terkena tilang. Apakah kedua gambar tadi merupakan teks prosedur? Mari kita lihat. Ya, di sini Bapak mempunyai video dari TikTok. Ayo, siapa yang sangat gemar sekali bermain TikTok? Apalagi sekarang di situasi pandemi ini, kalian lebih banyak di rumah, tentunya lebih banyak lagi galeri TikTok di HP kalian. Jujur ya? Oke, coba kita lihat bersama-sama dari video ini. Oke, Bapak cepatkan ya, karena sudah ngiler nampaknya ya. Oke, langkah-langkahnya. Cara membuat dalgona mangga. Segar sekali ya. Oke. Ya,
Kita kembali lagi ya. Nah, tadi yang kalian lihat adalah yang pertama adalah mengenai gambar ini ya. Bapak perbesar lagi gambar ini. Kemudian ada ini. Yang ketiga tadi adalah video ya, video TikTok ini ya. Nah, apakah itu adalah teks prosedur? Gitu ya. Mari kita akan jelaskan. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Ya, teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Secara sederhana, berarti teks prosedur adalah apa? Cara ya untuk menunjukkan atau menjelaskan suatu proses yang tentunya proses tersebut memiliki langkah-langkah prosedur ya yang harus sistematis dan juga teratur. Terkadang kalian itu sudah mengetahui bahwa cara kerjanya seperti apa, tetapi hebatnya kita adalah kita terkadang mengabaikan apa itu proses operasional secara sistematis. Artinya apa? Teratur. Ya. Maka ciri-ciri dari teks prosedur bisa kita lihat. Yang pertama adalah jelas harus berisi langkah-langkah. Kedua, disusun secara informatif. Artinya, dalam teks prosedur itu terdapat informasi yang akan diberikan kepada penggunanya. Kemudian dijelaskan secara terperinci, sangat detail. Alurnya, langkah-langkahnya sangat rinci. Kemudian bersifat objektif. Apa ya objektif? Objektif adalah dapat diakui kebenarannya. Valid, artinya fakta. Jadi harus diakui kebenarannya. Itu adalah objek. Ya. Kemudian menggunakan syarat atau pilihan. Gitu ya. Di situ ada pilihan-pilihan sebagai langkah-langkah prosedurnya seperti apa, ada syarat dan pilihannya. Dan yang terakhir, tentunya memiliki kalimat jelas, logis, dan singkat. Artinya apa? Dalam melakukan langkah-langkah prosedur, kita dihindari untuk melakukannya secara bertele-tele. Ya, tidak usah kalian ketika ingin membuat prosedur dalam membuat mie instan, tidak usah langkah-langkahnya dari kalian pergi dulu ke warung atau minta duit dulu ke orang tua, jaluk duit ke orang tua, kemudian pergi ke warung dan beli mie instannya. Tidak usah dari situ, karena cara membuat mie instan adalah bagaimana ketika mie instan tersebut kalian ingin masak. Sudah dari situ, tidak usah kalian bahkan pergi ke pabrik mie instannya. Tidak begitu. Jadi kalimatnya harus jelas, logis, dan juga singkat. Lanjut. Ya, jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama akan Bapak bacakan, yaitu adalah teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Jadi itu adalah proses suatu bekerja atau instruksi secara manual. Yang kedua adalah teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Yang ketiga adalah teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Pada intinya, ketiga jenis ini memiliki kata kunci yang sama, terdapat langkah-langkah dalam melakukan teks prosedur. Jadi ada 3 ya. Nah, tahapan-tahapan dalam teks prosedur itu ditandai dengan kalimat imperatif. Ayo, apa itu kalimat imperatif? Oke, imperatif adalah kalimat perintah. Begitu ya, kalimat yang memiliki perintah. Misalkan, silakan kalian masukkan mie instan. Dengan berapa airnya berapa? Apakah 1 ember ataukah berapa mililiter atau berapa liter? Nah, silakan, itu adalah kalimat perintah. Kalau dalam teks prosedur jelas memiliki kalimat imperatif yang artinya adalah kalimat perintah.
Kemudian terdapat kalimat deklaratif atau pernyataan yang jelas memberikan informasi. Jadi ada kalimat imperatif dan juga ada kalimat deklaratif. Kalau imperatif adalah kalimat yang berisi perintah, kalau kalimat deklaratif adalah pernyataan. Ya, pernyataan yang berupa informasi. Ya. Nah, pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ya, di sini ada tahapan dalam teks prosedur, kemudian ada pernyataan umum dalam teks prosedur. Ya, jadi ada tahapan dan juga ada pernyataan umum. Oke. Jelas tadi sudah dijelaskan, yaitu adalah pernyataan umum, kemudian tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Kemudian, pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuannya dari teks prosedur. Nah, di sini Bapak sudah terangkan ada 4 tahapan dalam merancang teks prosedur. Yang pertama ya, menentukan topik prosedur yang akan disusun. Kalian akan menentukan topik apa dalam membuat atau merancang prosedur itu. Yang pertama jelas adalah menentukan topik prosedurnya. Yang kedua adalah mengumpulkan sumber informasi. Gali sebanyak-banyaknya informasi yang mendukung dari topik prosedur yang akan kalian rancang. Kemudian yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah kalian dapatkan, kemudian dikumpulkan ke dalam langkah-langkah dan harus saling berkaitan. Ketiga itu ya. Yang keempat adalah menyusunnya menjadi teks prosedur secara utuh. Jadi yang pertama jelas kita harus menentukan topiknya, kemudian mengumpulkan sumber informasinya, kemudian yang ketiga adalah mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Keempat adalah menyusun teks prosedur secara utuh. Oke. Nah, ini yang harus kalian pelajari betul, yaitu adalah struktur teks prosedur. Yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Kita ke struktur teksnya dulu. Struktur teks prosedur memiliki 3 rangkaian. Yang pertama adalah bagian tujuan, bagian material, dan juga bagian langkah-langkah. Kita ke yang pertama adalah bagian tujuan, yaitu adalah berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Ingat ya, bagian tujuan adalah berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah bagian material. Berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Begitu ya. Yang ketiga adalah bagian langkah-langkah. Ya, adalah berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuatu yang sesuai dengan tujuan teks prosedur. Baik, mari kita ulang. Struktur teks prosedur yang pertama adalah bagian tujuan. Kalian jelaskan tujuan pembuatan teks prosedur. Yang kedua adalah bagian material. Ya, langkah-langkah atau bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang kalian dalam teks prosedur. Kemudian yang ketiga adalah bagian langkah-langkah. Ini adalah harus ditempuh. Bagaimana langkah-langkahnya? Tujuannya sudah ada, bahan alatnya sudah tersedia, dan bagaimana langkah-langkah itu kalian sajikan sesuai dengan tujuan teks prosedur. Nah, ini adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada berapa? Mari kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bapak mulai dari yang berwarna ungu ini, yaitu adalah kalimat deklaratif, adalah kalimat, ini salah ketik ya, kalimat pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu hal. Artinya apa? Ketika kalian menemukan atau ingin membuat narasi prosedur, kalian harus ingat ada kaidahnya, itu adalah kalimat deklaratif.
apa pernyataannya, apa informasinya. Kalian ingin membuat prosedur langkah-langkah membuat KTP, kira-kira menyatakan apa kira-kira yang harus kalian persiapkan, termasuk pernyataan bagaimana cara membuat KTP, apa saja yang harus dipersiapkan. Ini adalah kalimat deklaratif yang artinya memberikan informasi tentang suatu hal. Yang kedua adalah kalimat imperatif yang memiliki pengertian kalimat yang di dalamnya mengandung perintah atau meminta atau melarang. Contoh tadi KTP. Kalimat imperatifnya apa? Ya, misalkan sediakan pas foto, misalkan. Ya, kemudian silakan kemudian berpergian atau pergi ke Pak RT dulu, Pak RW dulu. Ketika ada kalimat seperti itu, beritukan perintah yang harus kalian lakukan. Berarti dalam membuat KTP, misalkan harus pertama kemana? Ke Pak RT dulu, dan lain sebagainya. Yang itu kan adalah kalimat teks yang berisi perintah, yang meminta kalian untuk menemui, begitu ya, prosedur membuat KTP. Kemudian ada bilangan urutan atau numeralia yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Contohnya apa ya tadi? Siapkan pas foto 4x4 16. 4 tidak sempat harus dibalas. Ayo, itu siapa? Nah, bilangan urutan tadi, pertama siapkan foto, 2 siapkan apa, ketiga siapkan apa. Nah, itu adalah ada bilangan urutan. Dalam kaidah kebahasaan tentunya ada ini. Oke ya, deklaratif sudah. Deklaratif adalah memberi informasi, imperatif adalah perintah, urutan tadi adalah jumlahnya apa saja. Kemudian ada kalimat interrogatif, interogasi, gitu ya, adalah berfungsi untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Jadi harus ada kalimat interrogatif, ya. Itu adalah hal yang harus ada dalam kaidah kebahasaan. Oke, deklaratif, informasi, imperatif, perintah, urutan, jumlah atau urutan, interrogatif adalah fungsinya adalah untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Kemudian ada verba material, yaitu adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik, misalkan segera membuat pas foto. Nah, membuat itu adalah kata kerja, langkah-langkah ke prosedur juga adalah kata kerja. Jadi harus ada kata kerja verba material. Ya, kemudian ada konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata penghubung, temporal adalah waktu. Berarti di sini ada menerangkan hubungan waktu dari dua hal yang berbeda dari sebuah peristiwa. Tentunya ketika kita melihat prosedur, pasti kalian menemukan konjungsi temporal seperti ini. Misalkan, selanjutnya, silakan kalian apa? Kemudian, masukkan KTP ke dalam wajan. Oh bukan, ya beda ya. Yang tadi kita membuat KTP tiba-tiba ke proses masak. Bapak tidak fokus, gitu ya. Jadi, harus ada kalimat konjungsi temporal. Maaf, harus ada konjungsi temporal, jadi kata penghubung yang berupa urutan peristiwa yang berbeda, misalkan selanjutnya, kemudian, lalu, sebelumnya. Itu adalah kaidah kebahasaan, begitu ya. Jadi materi ini telah Bapak jelaskan. Yang pertama adalah mengenai apa? Ya, teks prosedur. Kalian mampu mendefinisikan, kemudian telah mampu menjelaskan bagaimana perbedaannya, bagaimana karakteristiknya, bagaimana strukturnya, termasuk tadi ada contoh-contohnya, begitu ya. Dan juga kalian telah mempelajari bagaimana kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Maka dari itu, kalian lihat, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam materi teks prosedur. Ya, yaitu adalah dapat mengkonstruksikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian, keterampilannya dapat merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Masuk nanti ini ada lagi
yaitu adalah 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, kemudian keterampilannya 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Ya, baik anak-anakku sekalian, silakan video ini kalian simak dan kalian tonton secara berulang-ulang. Kalau memang kalian masih belum mengerti, boleh kalian hubungi Bapak via nomor WhatsApp yang tentunya telah kalian simpan dan kalian miliki. Ya, file ini akan Bapak bagikan kepada kalian. Silakan kalian pun membaca dan juga mendengarkan dari materi yang telah Bapak unggah di kanal YouTube milik Bapak, Bahasa Indonesia TV. Ayo, siapa yang belum ikuti, kemudian bagikan dan kalian suka. Begitu saja anak-anakku, tetap semangat. Jangan jadikan kalian menjadi pribadi yang lemah ketika harus belajar di rumah. Bukan kalian harus menyerah, tetapi kalian harus lebih berusaha keras, bahwa demi kesuksesan harus ada sesuatu yang diperjuangkan. Begitu, selamat mempelajari teks prosedur dan tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.